ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal yang dipersiapkan setiap hamba di atas muka bumi ini. Dan mereka yang mempersiapkan takwa, mereka akan memperoleh kemenangan sejati, bukan kemenangan yang semu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang bertakwalah mereka yang memperoleh kemenangan. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kita untuk introspeksi diri, mempersiapkan untuk hari esok, kehidupan akhirat, hari yang sangat panjang, yang tidak ada manusia yang hidup sekarang yang pernah menjalaninya. Semuanya berdasarkan keimanan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bersamaku firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan wajib setiap jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang mulia ini, kata para ulama tafsir, min usul fil muhasabah, di antara dalil dan petunjuk pokok tentang introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk introspeksi diri, muhasabah, apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Kalau sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, bukan itu yang dimaksud. Sekarang kita hidup di dunia, apa yang kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kelak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali perintah bertakwa. Perintah takwa dua kali disebutkan di dalam satu ayat ini. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kita telah memasuki 10 malam yang kedua dari bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan kata para ahli ilmu, bulan yang 10 malam yang kedua itu lebih baik daripada 10 malam yang pertama. Dan 10 malam yang ketiga, yang terakhir, lebih baik daripada 10 malam yang kedua. Mana petunjuknya? Rasulullah SAW semakin hari menjelang 10 malam terakhir semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syadda mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah SAW bersemangat dalam beribadah, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jangan kendor, jangan putus semangat, tapi berharaplah balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa agar kita termasuk dikuatkan imannya, dikuatkan rasa berharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sampai akhir tetap semangat di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, seorang sahabat
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul mu'min afdal?" Dia bertanya, orang mukmin apakah yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang beriman, tapi yang paling afdal di antara mereka, yang paling mulia, yang paling utama, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Maka orang-orang beriman manakah yang paling cerdas? Maka kata Nabi SAW, apakah yang paling banyak mengumpulkan jabatan, paling jago mengumpulkan pundi-pundi harta, paling banyak memiliki tanah? Bukan itu jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maka kita perlu introspeksi diri. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal untuk kita bersemangat di dalam beribadah. Wasufidatish syayatin, para setan dibelenggu. Wanada wa yunadi munadin, para malaikat tidak ketinggalan berseru, wa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan rahmat Allah dan keridoannya, aqbil, sambutlah, bersemangatlah di dalam beribadah, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Wahai orang-orang yang ingin berbuat salah, berbuat maksiat, yang condong hatinya kepada dosa, aksir, berhenti. Sudah, sampai di sini saja. Para malaikat berusaha untuk menyeru manusia agar mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berada di 10 malam yang kedua. Mari bersemangat, bersungguh-sungguh. Kalau modal di bulan Ramadan dia tidak bersemangat, kalah, maka kita takutkan apa yang akan diharapkan kebaikannya selain di bulan Ramadan. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la taj'al siyama ahadikum kafitrikum sawa. Jangan jadikan bulan puasa kalian itu, di mana kalian berpuasa, sama keadaannya dengan kalian ketika tidak berpuasa di selain bulan Ramadan. Maka harus ada lebih semangat membaca Al-Quran, lebih bersemangat untuk solat malam, untuk solat tarawih. Siapa imamnya? Panjang sekali bacaannya, cari yang lain. Tidak, jamaah sekalian, bersemangat. Bukankah kita semua berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang memberikan keberkahan dan pahala itu Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita pilih amalan? Maka mari bersungguh-sungguh berjuang di hari-hari yang terakhir, dan lihatlah sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang mulia itu menjadi bulan untuk beramal, beribadah, bersungguh-sungguh, memaksimalkan potensi. Jangan sampai seorang insan itu menyesal. Orang beriman dan tidak beriman tetap menyesal. Kalau orang tidak beriman, jelas penyesalannya. Tapi orang yang beriman, bagaimana penyesalannya? Di dalam ayat yang umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Semuanya tanpa terkecuali, aduhai, sekiranya saya dulu bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Menyesal. Penyesalannya apa? Orang-orang yang ingkar.
Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalannya kenapa mereka tidak menyambut seruan dakwah. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat maksiat, jatuh kepada dosa, kenapa mereka berbuat dosa, menyesal atas kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan dahulu. Nah sekarang orang-orang beriman, penyesalannya seperti apa? Mereka menyesal. Kenapa dulu tidak memaksimalkan potensi? Kenapa tidak dari dulu bersungguh-sungguh beramal soleh dengan kesungguhan yang sangat luar biasa? Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa beliau solat malam dan kaki beliau sampai bengkak. Yatafattar qadamah, kaki beliau pecah-pecah. Tujuannya apa? Di antara penjelasan para ahli hadis menjelaskan, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa engkau nih yang banyak salah, banyak khilaf. Tidakkah engkau mengikuti Rasulullah SAW yang dosa sebelumnya telah terampuni? Siapa kita sehingga kita tidak bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sama kita banyak salahnya, kita banyak khilafnya, kita banyak dosanya. Dengan hujah apa kita meminta surga yang paling tinggi tetapi kesungguhan kita masih biasa-biasa saja? Maka mari bersungguh-sungguh berjuang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan doa agar Allah menguatkan ibadahku sampai akhir, agar Allah menambah ketaatan dan yang bertambahlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa bangga telah beramal sekian amal, bukan merasa ujub telah berbuat sekian berapa banyak kebaikan-kebaikan, tidak, tetapi semua inilah karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu beramal dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana, yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik darinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم أن اتقوا الله فقد فاز المتقون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.